Perkembangan teknologi produksi sandang. Tahukah kalian bahwa pakaian hasil dari teknologi sandang? Manusia memerlukan pakaian. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, melindungi tubuh dari gigitan serangga, dan untuk menjaga kesopanan. Orang yang tidak berpakaian mudah terkena penyakit dan dianggap tidak sopan oleh lingkungannya. Pakaian terbuat dari bermacam-macam bahan yang diolah dari hewan atau tumbuhan. Yang pertama adalah kapas yang diolah dari bunga kapas. Juga ada wool yang diolah dari bulu domba. Sutra yang diolah dari kepompong ulat sutra, dan nilon serat sintetis yang diolah manusia dari batu bara muda. Serat kapas, wool, sutra, dan nilon akan dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun untuk menjadi kain. Kain sutra sangat halus dan lembut. Kain sutra harganya sangat mahal. Proses pembuatan pakaian dari kepompong ulat sutra adalah sebagai berikut. Kepompong ulat sutra berasal dari air liur ulat sutra. Air liur akan mengeras dan membentuk serat-serat benang. Dengan menggunakan teknologi mesin, kepompong ulat sutra dipintal menjadi benang. Benang kemudian ditenun untuk menjadi kain sutra. Saat sudah berusia 30 hari, ulat sutra akan mengeluarkan cairan dari mulutnya. Cairan inilah yang menjadi penanda bahwa ulat sutra sudah siap menjadi kepompong. Untuk menjadi kepompong, ulat sutra akan mengeluarkan sekitar 800-1200 meter benang yang sangat tipis. Proses ulat menjadi kepompong terjadi selama 3 hari. Setelah itu, kepompong akan dibiarkan selama seminggu dan dipanen. Kemudian, kepompong akan direbus di dalam air mendidih selama 20 menit untuk menghilangkan zat perekat yang ada pada kepompong. Lalu, kepompong diangkat dari air dan baru bisa dipintal menjadi benang. Untuk menghasilkan sehelai benang dibutuhkan 17-18 kepompong. Benang itu kemudian akan dipintal lagi menjadi benang mentah dan diberi pewarna. Setelah itu, benang warna akan ditenun menjadi kain sutra. Nah, itulah fakta unik tentang ulat sutra dan proses ulat menjadi kain sutra. Karya seni budaya daerah adalah hasil karya cipta manusia yang menunjukkan identitas suatu budaya daerah tertentu. Salah satu budaya Indonesia yang terkenal adalah kain tradisional. Berikut adalah beberapa jenis kain tradisional yang ada di Indonesia. Batik. Proses pembuatan kain batik cukup unik. Kain batik diproses melalui proses pencantingan menggunakan malam atau lilin cair. Setelah itu diberi pewarna sesuai kebutuhan. Tenun ikat. Kain tenun ikat khas Flores adalah salah satu dari sekian banyak produk budaya tradisional yang bernilai seni tinggi dan indah. Proses pembuatan kain ini memakan waktu hingga berbulan-bulan. Dibutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk menghasilkan sehelai kain tenun ikat yang hampir semua proses pembuatan kain ikat tersebut dilakukan secara tradisional. Songket. Daerah yang terkenal dengan kain songket adalah Sumatera Barat. Nilai jual songket dari Sumatera Barat yang terkenal adalah karena songket terbuat dari benang emas. Ada 4 jenis songket sesuai tingkatan benang, yaitu songket benang 1, 2, 3, dan 4.
Ulos. Ulos menjadi kain kebanggaan masyarakat Batak di Sumatera Utara. Di setiap kegiatan atau upacara kebudayaan Batak, ulos tak pernah ditinggalkan keberadaannya. Rasanya tidaklah sah jika tidak memakai ulos. Sasambo. Batik khas Nusa Tenggara Barat disebut sasambo. Sasambo merupakan gabungan 3 etnis yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Mbojo di Bima. Untuk motif, batik sasambo memiliki motif sasambo, motif madesahe atau mata sapi, motif kakando, dan uma lengge, yaitu berupa rumah tradisional dengan kubah yang menyerupai kerucut. Ada kain yang bermotif dan ada kain yang tidak bermotif atau polos. Kain motif ada yang berpola geometris dan ada yang tidak berpola geometris. Pola geometris adalah susunan atau bentuk geometris yang selalu diulang-ulang atau membentuk pola tertentu. Kain-kain tradisional Indonesia juga banyak digunakan dalam kostum tari-tarian daerah. Salah satu tarian daerah di Indonesia adalah tari rampak kipas songket berada. Tarian ini menceritakan tentang ketekunan dan kegembiraan para gadis Palembang dalam kegiatan menenun songket. Sebelum dijahit, baju yang kita pakai masih berbentuk kain. Kain dipotong dan dijahit menjadi pakaian. Penjahit sangat berjasa karena membuat baju yang kita pakai. Kebutuhan pakaian seseorang menyesuaikan dengan kondisi alam dan aktivitasnya. Pakaian tebal dibutuhkan orang yang tinggal di daerah dingin. Pakaian yang mudah menyerap keringat dibutuhkan orang yang tinggal di daerah panas. Setiap profesi atau pekerjaan mempunyai pakaian dan perlengkapan yang berbeda-beda. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang memiliki pendidikan keahlian atau keterampilan tertentu. Pakaian dan perlengkapan digunakan untuk keamanan, kenyamanan, dan keindahan. Pakaian yang tepat adalah pakaian yang nyaman digunakan saat beraktivitas. Olahraga adalah salah satu kegiatan yang memerlukan pakaian yang nyaman. Oleh karena itu, pakaian olahraga banyak terbuat dari kaos yang lentur dan lembut. Tentu saja ketika kita berolahraga akan mengeluarkan keringat, sehingga kita memerlukan pakaian yang dapat menyerap keringat.